Terima kasih Dokter Maria. Pertama-tama, eee, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada, panitia, kepada divisi hepatobiliar, ketuanya di sini dalam hal ini Dokter Kemal yang untuk acara hepatosit ini, yang telah mengundang saya untuk berbicara di acara ini. Senang sekali pada pagi ini saya bisa, bersama-sama dengan guru saya Prof. Rino dan juga, senior saya Dokter Cynthia untuk bisa, berbagi dalam sesi ini. Nah, pertama-tama, untuk kasusnya akan ditampilkan di, slide saya dan pertanyaannya akan muncul, di Zoom. Apakah slide saya sudah terlihat, Dokter Maria? Dok, terima kasih Baik, dok. ini adalah kasus pertama, mohon dapat dibaca dengan cepat karena waktu kita juga sedikit. Nanti pertanyaannya akan berhubungan dengan kasus ini. Silahkan dari panitia untuk memunculkan, polling mungkin sebentar lagi. Baru ada, sekitar 50%. Sebentar lagi, sekitar 30 detik lagi polling akan ditutup. Untuk rekan-rekan, teman-teman yang belum menjawab, mungkin segera dijawab. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini adalah kasus kedua. Mohon dapat dibaca dulu. Ya, untuk panitia, mohon dapat ditampilkan pollingnya. Oke, sudah sekitar 60% sudah mengisi. Selanjutnya untuk kasus ketiga. Ya, silakan dibaca dulu. Ya, pertanyaannya boleh dimunculkan dari panitia. Silakan dijawab, teman-teman. Oke, baik. Eh, kita selesaikan pollingnya. Ya. Mudah-mudahan kita ada waktu untuk membahas pertanyaan ini di akhir presentasi.
Topik yang ditugaskan oleh panitia kepada saya, hari ini adalah patofisiologi dan pendekatan diagnostik peningkatan enzim transaminase. Topik ini memang, seperti yang Prof tadi sampaikan dan juga Dokter Cynthia, cukup luas karena patofisiologi peningkatan enzim transaminase sangat berhubungan dengan etiologi. Saya mencoba merangkum dalam waktu yang singkat ini, yang poin-poin yang kira-kira penting dan mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam praktik sehari-hari. Apa itu enzim transaminase? Adalah enzim yang mengkatalisis perpindahan gugus alfa amino dari aspartat atau alanin ke dalam gugus alfa keto dari asam ketoglutarat. Sehingga terbentuk di sini adalah asam oksaloastat untuk AST, dan juga asam pirufat untuk ALT. Nah, kedua enzim ini sebetulnya saat ini istilahnya yang lebih sering digunakan dalam uh, tulisan ilmiah adalah enzim transferase. Namun kita sendiri dalam praktik sehari-hari seringkali menyebutkan sebagai enzim transaminase. Dan enzim ini ternyata secara luas terdistribusi di dalam sel di seluruh tubuh. Ada di jantung, otak, otot, ginjal, dan juga pankreas, selain di hati. Enzim transaminase ada dua macam. Yang pertama adalah ALT, yang predominan di hati. Masa paruhnya lebih panjang, yaitu 47 jam, dan dipengaruhi oleh banyak faktor lain seperti obesitas, takikardi, hipertiroid, intake protein berlebih, lalu puasa lama, dan merupakan penanda jejas hati yang lebih spesifik. Sedangkan untuk AST itu memang juga ditemukan di hati, otot lurik, otot jantung, ginjal, otak dan pankreas, jadi lebih banyak ditemukan di organ lain, dengan masa paruh yang lebih pendek yaitu sekitar 17 jam. Dan ini yang lebih dipengaruhi oleh hemolisis, olahraga berat maupun fenostasis. Nah, kita lihat di sini lokasi enzim transaminase di dalam hepatosit. Untuk enzim ALT atau SGPT itu hanya ada di dalam sitoplasma, sedangkan untuk AST 80%-nya itu berasal dari mitokondria. Memang ada sebagian kecil juga yang ada di dalam sitoplasma. Nah, konsentrasi AST dan ALT ini ternyata bervariasi tergantung dari lokasi hepatosit pada portal triad. Mungkin pada hepatosit yang pertama, topik mengenai anatomi dan fisiologi hati sudah dibahas dengan cukup mendalam pada waktu itu, dan mudah-mudahan teman-teman masih ingat bahwa di sini ada daerah portal yang tersusun atas vena porta, arteri hepatik, dan juga ductus biliaris. Sedangkan aliran darah yang kaya oksigen akan mengalir dari daerah portal ini menuju ke vena sentral. Dan konsentrasi ALT ternyata lebih tinggi pada hepatosit yang berada di sekitar daerah portal dibandingkan dengan daerah sentral, sedangkan untuk konsentrasi AST itu kurang lebih sama. Nah, kita lihat di sini zonasi hati. Jadi, darah yang kaya akan oksigen akan masuk melalui traktus portal perifer ini dan keluar melalui vena sentralis. Sebaliknya, empedu akan mengalir dari bagian sentral lobulus menuju ke ductus biliaris portal. Sebetulnya ini juga akan mempengaruhi fungsi sel-sel hati. Jadi pada daerah yang kaya akan oksigen, tugasnya itu lebih berat seperti misalnya melakukan gluconeogenesis, sedangkan untuk daerah sentral yang kekurangan oksigen itu, sel-sel hepatosit itu melakukan tugas-tugas yang tidak terlalu membutuhkan oksigen. Nah, berapa sebetulnya nilai normal transaminase? Mungkin kalau, teman-teman lihat bahwa di sini nilai rujukan lab satu dengan lab yang lain bisa bervariasi. Terkadang hal ini juga membuat pasien bingung, kadang-kadang membandingkan satu lab dengan lab lain. Nah, nilai rujukan suatu pemeriksaan itu pada prinsipnya diambil berdasarkan persentil 2,5 sampai 97,5 dari populasi normal. Dan studi yang dengan nilai rujukan seperti ini sebetulnya sudah dilakukan beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, akan tapi di sana diduga bahwa pada masa itu, pasien-pasien dengan kemungkinan anti-HCV dan NAFLD juga diikutkan dalam kelompok normal. Sehingga, pada tahun 2002, Prati dan kawan-kawan dari Italia itu, melakukan penelitian, mengenai
kadar AST dan ALT yang berapa sih sebetulnya yang bisa dianggap betul-betul normal. Dan ternyata didapatkan bahwa nilai ALT laki-laki 30 dan perempuan 19 itu lebih sensitif untuk mengidentifikasi pasien HCV yang mengalami viremia. Dan dianjurkan juga bahwa pada pasien dengan perlemakan hati, nilai ALT normal yang dianjurkan pun menggunakan cut off yang lebih rendah ini. Nah, ini adalah kadar normal ALT yang saat ini sudah mulai dijadikan referensi, yaitu yang cut off-nya lebih rendah. Lalu bagaimana patofisiologi peningkatan enzim transaminase? Dalam hal ini saya akan membahas untuk yang peningkatan di hati. Membahas peningkatan enzim, tentunya kita harus membahas bagaimana kematian sel hati. Jadi, stres yang terjadi pada tingkat seluler itu ternyata bervariasi, mulai dari ringan, sedang, sampai berat. Dalam kondisi ringan, bisa saja ada organel sel. Jadi organel itu adalah bagian dari sel seperti misalnya mitokondria atau retikulum endoplasma yang bisa saja sebetulnya mengalami kerusakan pada sel hati yang sehat. Nah, organel sel yang rusak tersebut oleh hati akan dibuang dengan metode autofagi namanya. Dan setelah organel sel tersebut dibuang, maka sel dapat bertahan hidup. Pada stres atau jeda seluler yang lebih berat dapat terjadi proses apoptosis. Nah, apoptosis ini bila dalam kondisi ATP yang cukup, jadi mitokondrianya masih cukup baik sehingga masih bisa menghasilkan ATP yang cukup banyak, akan menghasilkan apoptotic bodies yang kemudian akan keluar. Jadi selnya itu nggak langsung mengeluarkan isinya, tapi akan membentuk apoptotic bodies yang kemudian dilakukan fagositosis oleh sel-sel retikuloendotelial di sekitarnya. Sedangkan bila apoptosis ini ternyata berjalan dengan cukup banyak dan lama-lama ATP yang ada di dalam sel itu kemudian habis, bisa terjadi yang disebut dengan nekrosis sekunder. Dan nekrosis sekunder ini akan menyebabkan inflamasi yang berat yang bisa menyebabkan sampai gagal organ, ataupun inflamasi yang perlahan-lahan dan lambat laun menjadi fibrosis, seperti yang tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Prof. Rino. Nah, jejak sel ini juga bisa berat. Misalnya pada pasien dengan pendarahan shock hipovolemik dan menimbulkan iskemia pada hati yang sangat berat. Dan ini bisa terjadi juga nekrosis onkotik di situ, yang bila nekrosis ini berat bisa menyebabkan gagal organ. Sedangkan pada kondisi stres yang kronik sedang, jadi jejas yang berat namun prosesnya itu tidak terlalu berat, itu bisa menyebabkan inflamasi berkepanjangan dan juga fibrosis. Ya, dan fibrosis regenerasi tadi itu yang dapat menyebabkan munculnya sirosis hati. Dan ini dalam seiring dengan perkembangan waktu, ternyata mekanisme kematian sel hati itu tidak hanya apoptosis dan nekrosis. Ternyata ada metode-metode lainnya yang masih banyak dilakukan penelitian sampai saat ini oleh berbagai ahli, seperti nekroptosis atau autophagic cell death, dan juga piroptosis. Cara-cara kematian sel hati ini ternyata terlibat pada berbagai penyakit hati yang lain seperti kanker hati dan juga NAFLD. Kita lihat di sini bahwa pada apoptosis, nukleusnya itu mengalami kondensasi, fragmentasi DNA, dan sedangkan di yang lain seperti nekroptosis dan juga nekrosis itu tidak terjadi kondensasi. Jadi kondensasi itu terjadi di autophagic, piroptosis, dan apoptosis. Kemudian pada sitoplasma, untuk proses-proses ini sebagian besar mengalami bleeding. Jadi ada muncul semacam pori-pori di permukaannya yang kemudian bisa mengalami bisa keluar jadi membentuk yang disebut dengan apoptotic bodies itu. Nanti kita lihat gambarnya setelah slide ini. Dan Dan ternyata di sini jaras yang menyebabkan cara kematian sel ini juga berbeda-beda. Tadi Prof sudah menyebutkan beberapa kali mengenai kaspase yang bisa mengakibatkan apoptosis. Memang untuk apoptosis ini jaras utamanya adalah dengan kaspase. Lalu ada juga untuk nekroptosis dengan jaras strip,
Lalu untuk nekrosis itu reaktif oksigen spesies. Nah, kita lihat di sini, yang sering kita, mungkin yang diajarkan dari sejak teman-teman kuliah dan juga zaman saya kuliah dulu adalah apoptosis dan nekrosis ini. Jadi kalau misalkan sel-selnya masih mengalami apoptosis dan kerusakannya itu mungkin hanya terjadi pada membran sel, maka bisa terjadi kebocoran yang terutama dari ALT-nya. Sedang yang menyebabkan ALT-nya itu mengalami peningkatan dalam darah. Sedangkan untuk proses nekrosis yang sudah melibatkan mitokondria, maka AST itu akan keluar dari sel dan menyebabkan terjadinya peningkatan AST di dalam darah. Dan proses ini terutama berhubungan dengan reaktif oksigen spesies. Nah, ini mungkin lebih jelas, dan ini yang disebut dengan apoptotic bodies. Jadi cara kematian selnya itu tidak terlalu parah dan tidak menimbulkan inflamasi yang hebat di sekitarnya. Sedangkan untuk nekrosis terjadi pembengkakan sel, lalu ruptur plasma membran, dan juga pelepasan dari makrofag inhibitory factor dan juga DAM, danger associated molecular patterns. Sedangkan nekroptosis juga kurang lebih sama. Nah, ternyata satu stimulus seperti reaktif oksigen species itu bisa menyebabkan berbagai pola kematian sel. Jadi nggak hanya satu macam jejak, satu kematian sel. Dan ternyata sistem proteolitik pun juga bisa menyebabkan pola kematian sel yang berbeda dan terjadi crosstalk atau saling berinteraksi antara berbagai sistem tersebut. Nah, itulah kompleksnya patogenesis peningkatan enzim transaminase di dalam tubuh kita, khususnya yang berhubungan dengan hati. Nah, berbagai jenis stresor dapat menyebabkan pola kematian sel hati yang berbeda. Ini sebagai contoh aja, saya tidak akan menjelaskan lebih jauh. Contoh adalah pertama, ini adalah patofisiologi NAFLD. Jadi di sini lipogenesis dan juga asam lemak free fatty acid yang meningkat itu dapat menyebabkan GSH yang menurun dan CYP2E1 meningkat, lalu reaktif oksigen species dan terjadilah proses peningkatan ROS di mitokondria dan NAFLD. Lalu apabila pasien NAFLD itu mendapatkan obat yang bisa meningkatkan, yang bisa menyebabkan drug induced liver injury, itu bisa terjadi juga progresivitas pada fatty livernya akibat sekali lagi reaktif oksigen species ini. Dan pada beberapa kasus dapat terjadi juga akut liver injury akibat dari oxidative stress ini pada pasien yang memang dasarnya sendiri sudah mengalami perlemakan hati. Ini sebagai salah satu contoh saja. Contoh berikutnya adalah ethanol induced necroptosis. Ini mekanismenya beda lagi. Kalau necroptosis pada ethanol induced ini dengan RIP3 dependent. Nah, ini kita lihat di sini, CYP2E1-nya itu yang ikut berpengaruh dalam proses necroptosis akibat etanol. Nah, itu kurang lebih contoh-contoh patofisiologi peningkatan enzim transaminase. Nah, selanjutnya bagaimana pendekatan diagnosisnya? Kita sering kali ketemu bahwa pasien yang datang dengan peningkatan AST/ALT itu bisa satu pasien yang memang sudah ada gejala penyakit hati, dua pasiennya tanpa gejala, atau pasien itu sebenarnya punya penyakit lain. Kita periksa untuk penyakit lain, tapi ternyata ditemukan juga peningkatan AST dan ALT. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk kita melihat bagaimana sebetulnya pola peningkatannya, lalu seberapa besar peningkatan SGPT, SGOT ini, lalu apakah ini fluktuasi dan terus meningkat, ataukah memang fluktuasi ringan saja, kurang lebih sama, tidak berubah dalam waktu yang lama, dan juga kecepatan perubahannya. Lalu kita lihat juga di mana lokasi pasien ini, kemudian apakah pasien ini juga ada riwayat perjalanan, kemudian timingnya pemeriksaan. Kadang-kadang ada yang juga datang hanya sekedar membawa hasil medical check up misalnya. Tentunya itu berbeda dengan pasien yang datang dengan keluhan. Lalu setelah kita melihat faktor-faktor ini, kemudian kita menentukan apakah ini lebih predominan ke hepatosit atau predominan ke kolestasis. Untuk ini sudah dibahas mungkin pada hepatosit yang pertama. Jadi kita akan lebih fokus pada enzim transaminase. Dan kenaikan enzim ini kita bisa bagi dengan ringan, sedang, dan juga berat. Nah, sebetulnya bila kita pertama kali ketemu pasien, kapan sih kita melakukan pemeriksaan enzim transaminase?
Satu, dengan pasien-pasien dengan riwayat aktivitas berisiko seperti IVDU, konsumsi obat herbal, promiskuitas, tato, lalu ada riwayat transfusi darah, konsumsi obat-obatan hepatotoksik seperti misalnya OAT yang paling sering kita temukan, dan juga konsumsi alkohol, riwayat gangguan autoimun atau gangguan hati pada keluarga, misalnya keluarga dengan riwayat sirosis atau misalnya kanker hati. Nah, untuk check up, misalnya bila pasien kita bertanya, berapa lama sih atau setiap berapa lama kita lakukan, mungkin nah, untuk pasien-pasien dengan obesitas, diabetes, dan dislipidemia, paling sedikit 1 tahun sekali kita melakukan pemeriksaan ini. Lalu pasien-pasien dengan riwayat keluhan nyeri di kuadran kanan atas dan gejala-gejala penyakit hati tentu menjadi indikasi yang kuat untuk pemeriksaan enzim transaminase. Lalu ini pemeriksaan enzim transaminase pada pasien dengan pemeriksaan fisik yang mengarah pada penyakit hati. Seperti penurunan berat badan yang tidak jelas, lalu ikterus, kemudian spider nevi, hepatomegali, dan berbagai gejala penyakit hati kronik lainnya. Nah, kalau kita lihat di sini peningkatan enzim transaminase yang diakibatkan proses di hati, di mana AST lebih tinggi daripada ALT, dapat ditemukan pada penyakit hati alkoholik, sirosis hati, iskemik hepatitis, kemudian congestive liver, lalu pemberian total parenteral nutrition, gangguan perfusi ke hati, dan juga sindroma Buchiari. Nah, pada hepatitis iskemik, mungkin teman-teman juga pernah berpengalaman ataupun tadi ya seperti hepatopati kongestif yang kita lihat di contoh kasus tadi, itu bisa ditemukan AST yang jauh di atas ALT. Karena seperti yang tadi kita lihat di slide mengenai zonasi hati, bahwa sel hati yang berada di vena centralis itu kan sebetulnya sangat kekurangan oksigen dan itu bisa terjadi iskemik yang berat dan bisa menyebabkan peningkatan AST yang tinggi. Lalu di sini peningkatan enzim transaminase, ya di mana ALT lebih besar daripada AST, dapat ditemukan pada berbagai penyakit yang sering kita temukan, seperti NAFLD, hepatitis virus, hepatitis autoimun, obstruksi saluran empedu pun juga bisa menyebabkan peningkatan SGPT, SGOT ini, kanker hati, sepsis, dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan penyebab non-hepatik? Penyebabnya bisa berupa rhabdomyolisis, di sini AST-nya lebih tinggi daripada ALT, kemudian gangguan tiroid, kerusakan otot jantung, lalu olahraga berat, heat stroke, hemolisis, dan juga insufisiensi adrenal. Nah, kalau kita lihat derajat peningkatannya, yang paling tinggi di sini kita lihat di paling kanan, di bar yang paling kanan adalah ischemic liver atau toxic liver injury, misalnya pada acetaminophen yang dikonsumsi dalam jumlah yang sangat banyak. Kemudian kedua adalah hepatitis viral akut, biasanya pada hepatitis A akut kita bisa temukan peningkatan yang cukup tinggi. Lalu ada hepatitis autoimun, lalu penyakit hati alkoholik dengan kadar yang AST biasanya lebih tinggi daripada ALT, hepatitis kronik, dan juga sirosis hati. Nah, kita lihat bahwa di sini misalkan range normal, ternyata ada pasien-pasien sirosis hati dan juga hepatitis kronik yang memiliki AST dan ALT yang normal. Oleh karena itu, kita tidak boleh menganggap bahwa pasien dengan AST ALT normal itu sudah pasti hatinya normal, belum tentu juga. Demikian juga pasien yang dengan infeksi hati viral hepatitis akut, sebelumnya kan hatinya sebenarnya lebih baik, lebih bagus kondisinya dibandingkan dengan pasien sirosis. Jadi kita perlu menginterpretasi enzim transaminase ini dengan hati-hati. Nah, ini kita lihat perbandingan ALT AST ini bisa membantu kita, memang tidak saklek sih, tapi bisa membantu. Biasanya pada hepatitis viral, DILI, dan juga autoimun itu ALT banding AST-nya, ALT-nya lebih tinggi dengan rasio lebih dari 1. Sedangkan untuk alkoholik, kerusakan hati iskemik, dan obstruksi saluran empedu itu rasionya kurang dari 1 dan sirosis bisa kurang dari sama dengan 1. Nah, sebetulnya kita punya bantuan enzim hati lain yang sebenarnya tidak boleh dilupakan sama sekali, yaitu gamma GT dan alkali fosfatase. Namun berhubung dengan waktu, saya tidak mungkin membahas secara lengkap keseluruhannya. Dan di sini gamma GT banding AST rasio itu bisa membantu kita misalnya dalam diagnosis hepatitis viral akut, umumnya rasionya itu kurang dari 1, lalu hepatitis toksik akibat obat bisa kurang dari 2. Namun kadang-kadang juga tergantung jenis obatnya, ada yang bisa juga menyebabkan lipotoksisitas dan terkadang gamma GT-nya juga bisa lebih tinggi daripada AST-nya misalnya.
Kemudian hepatitis kronik, hepatitis alkoholik akut, itu 2-3. Kemudian ikterus obstruktif, gamma GT banding AST-nya, gamma GT-nya lebih tinggi dengan perbandingan 3-6. Sirosis biliar, ikterus obstruktif kronik, perbandingannya bisa sampai lebih dari 6. Dan juga pada kanker, itu perbandingannya juga bisa sangat tinggi, rasionya lebih dari 12. Nah, kita lihat di sini, secara umum di sini mudah-mudahan ini tabel-tabel seperti ini teman-teman tidak akan susah menemukannya, mudah sekali untuk di-googling. Tapi seringkali pada waktu kita berhadapan dengan pasien, kita tidak langsung bisa melihat tabel ini. Jadi, pertama-tama selalu kita lihat di sini anamnesis dan pemeriksaan fisik. Dari anamnesis dan pemeriksaan fisik saja, kita sudah bisa mungkin mendapatkan sekitar 50% diagnosis. Karena seperti tadi, contoh kasus yang pertama, betul-betul normal, pasiennya nggak ada apa-apa, tapi ternyata dia mengkonsumsi misalkan obat herbal, tadi daun sirsak itu misalnya. Itu kan sudah membuat kita bisa menyempitkan diagnosis kita ke satu, misalnya drug-induced liver injury, meskipun tentu kita masih harus menyingkirkan yang lain, misalnya melakukan USG, melakukan misalnya hepatitis, serologi hepatitis misalnya. Namun dari anamnesis saja kita sudah bisa banyak sekali mendapatkan sesuatu. Contoh lain adalah yang sering ditemukan di sehari-hari saya di Rumah Sakit Kanker Darmais adalah pasien kanker payudara. Kanker payudara itu adalah kanker yang nomor 1 di Indonesia pada wanita. Dan obat-obatan hormonal yang bisa menyebabkan perlemakan hati yang diinduksi obat, dan itu bisa muncul dengan gejala datang dengan peningkatan ALT/AST ataupun gamma GT misalnya, atau alkali fosfatase. Dan dari situ kita bisa mendapatkan dari anamnesis itu kita bisa mendapatkan ke arah mana diagnosisnya. Nah, untuk pemeriksaan lanjutannya kita lihat di paling kiri, peningkatan enzim hati ALT/AST saja misalnya, maka kita lanjutkan dengan pemeriksaan enzim hati lain kalau kita belum punya. Kita lakukan USG juga, screening etiologi penyakit yang lain seperti Hep B, Hep C. Kalau memang nggak ketemu juga, kita cari ke arah autoimun, atau misalkan kalau pasiennya punya thalassemia, kita cek juga ferritinnya. Atau kalau pasiennya gemuk, kita curiga ada perlemakan hati, kita periksa juga profil lipid dan juga HbA1c. Lalu kita bisa dapatkan dari pemeriksaan-pemeriksaan ini apakah pasiennya ada perlemakan hati, kemudian ataukah pasiennya misalnya normal. Kalau memang tetap abnormal, kita bisa merujuknya ke center yang lebih tinggi. Lalu bila sudah didapatkan gangguan sintesis, yaitu jaundice misalnya, atau albumin rendah, INR memanjang, pasiennya ada tanda-tanda penyakit hati kronik atau sirosis hati, atau kemudian ada kecurigaan keganasan, kita harus segera merujuk. Seringkali samar gejalanya di awal, hanya nyeri-nyeri seperti mah saja, tapi begitu dipegang hatinya, ternyata hatinya sudah membesar. Jadi penting sekali pemeriksaan fisik ini buat teman-teman di layanan primer, meskipun pasiennya banyak sekali, tapi pemeriksaan fisik harus dilakukan. Kemudian ada lagi peningkatan bilirubin terisolasi, yang hanya bilirubinnya saja yang meningkat. Nah, itu tadi mungkin sudah dijelaskan panjang lebar oleh Dr. Cynthia, dan juga di sini ada peningkatan ALP dan gamma GT terisolasi. Saya tidak akan berbicara lebih panjang lagi di sini. Nah, kemudian kapan harus merujuk ke spesialis? Pertama, bila peningkatan kadar enzim hati itu lebih dari 1,5 kali batas atas normal pada 2 pemeriksaan dengan minimum jarak sekitar 6 bulan. Jadi yang paling penting di sini adalah melakukan pemantauan. Seringkali di awal naik sedikit, lalu ada beberapa pasien yang mengatakan, oh dokternya bilang ini nggak apa-apa, tapi tidak melakukan pemantauan. Mungkin memang betul tidak apa-apa, tapi pemantauan itu harus dilakukan agar kita bisa mendapatkan kasus-kasus yang mungkin sesuatu yang lebih berat secara dini, lebih awal. Kemudian gangguan hati dengan tanda jelas disfungsi hati itu harus segera dirujuk. Lalu pasien yang membutuhkan bantuan terapi, misalnya pasien dengan alkoholisme, itu kan memerlukan bantuan terapi penghentian obat-obatan terlarang atau penghentian alkoholnya. Lalu Izin pasien dokter yang Imelda, waktunya tinggal 2 menit lagi dok, mohon maaf dok. Baik, ya. Ini tinggal 2 slide terakhir, dok. 3 slide. Kemudian, pasien yang membutuhkan terapi tambahan tapi tidak tersedia di fasilitas, misalnya antivirus, imunosupresan. Dan perlu diingat oleh teman-teman bahwa teman-teman dapat melakukan screening hepatitis virus, ANA, dan lain-lain setelah USG sesuai dengan indikasi sebelum dirujuk ke spesialis, misalnya penyakit dalam atau KGEH, kalau memang fasilitas tersebut tersedia. Nah, sebagai kesimpulan dan at home message saat ini,
Patofisiologi peningkatan enzim transaminase bervariasi sesuai dengan jenis jejas atau insult yang terjadi pada hati. Jadi sekali lagi, kembali lagi kepada kondisi pasien secara keseluruhan. Diagnosisnya apa? Nah, dan kita coba mencari bagaimana sebetulnya patofisiologinya. Lalu beberapa macam mekanisme kematian hepatosit dapat terjadi bersamaan akibat suatu jejas. Dan presentasi klinis, sekali lagi klinis, lalu derajat elevasi enzim hati, rasio antara enzim hati, serta pemeriksaan tambahan sesuai indikasi dapat membantu mendiagnosis penyebab peningkatan enzim transaminase. Terima kasih, dan ini adalah rekan-rekan dan senior saya, guru saya Dr. Agus, Dr. Lianda, yang telah mengajarkan saya, dan juga teman-teman Dr. Dika, Dr. Fiharsyah, yang membantu saya dalam kegiatan sehari-hari dan juga presentasi ini. Terima kasih.